Hey guys, eh jadi ceritanya tuh kan banyak yang tanya gitu ya, bagaimana membuat DTM dari foto udara. Jadi memang ada beberapa cara memang gitu ya. Ada yang pakai di PCI Gematika gitu ya. Tapi saya coba sharing gitu ya. Caranya pakai glow mapper. Oke, kita mulai ya. Jadi di sini ada foto udara gitu ya, hasil foto udara saya buat low quality aja gitu ya, hanya sebagai contoh. Semakin tinggi kualitasnya semakin bagus tentunya, semakin rapat ya. Jadi kita ekspor download gitu ya, kita ekspor gitu, kemudian kita buat di sini filenya namanya las. Yang kita ambil sebenarnya data lasnya, .las, sama kayak lidar jatuhnya kan, .las ya. Kalau las pakai Z itu kemarin saya coba nggak bisa. Jadi pakai yang las, pastikan LAS gitu ya. Anggap ini kita ketik ABR, kita save. Nah, UTM ini oke, langsung di oke aja. Jadi data ini yang akan kita pakai untuk membuat DTM. Kita langsung buka aja ke Glow Mapper gitu ya. Kita buka filenya. Kita save-nya di sebentar. Nah ini dia. Jadi file ini kita langsung drop aja ke Glow Mapper, akan muncul seperti ini. Yes. Apa yang terjadi? Wow, tidak terjadi apa-apa. Nah, ini kita klik kanan cek all, kemudian oke. Nah, akan muncul seperti ini. Cuman ini kan masih poin ya. Nah, ini kan poin kan. Nah, ini akan kita pisahkan yang tanah dan yang non tanah gitu. Caranya gimana? Di sini ada auto classify ground point. Kita langsung aja. Ini 2 meter 0,3, ini oke. Nah, disamakan aja, default aja. Kita langsung buang yang non tanah gitu. Baru kemudian kita filter, uncheck all, dan kita cek groundnya. Dan apa yang terjadi? Wow, ternyata sedikit sekali. Nah, ketika sudah ketahuan seperti ini untuk data non tanahnya, nah ini kan yang kita ambil kan tanahnya doang gitu ya, karena kita butuh terrain model, berarti kan tanah gitu ya. Baru kemudian kita analisa, create elevation. Nah, kita buat DTM meter, ini kita buat 15, 70, ini ignore zero elevation. Langsung kita, oh ya, ini kita pilih clear all, kita ambil yang ground ya. Oke, dan di oke. Wow, kira-kira seperti ini. Ini adalah hasil dari DTM-nya, train modelnya. Nah, cuman data ini itu kita bisa lebih perdetail dengan cara, nah ini kita kurangin. Semakin kecil semakin detail dia. Kita anggap kita buat 50 ya. Dan kita buat ini 10. Spacing multiple of point spacingnya kita oke, dan apa yang terjadi? Sama. Cuman dia lebih apa ya, kalau boleh dibilang lebih detail ya. Kita bisa lihat ya perbedaannya ya. Yang satu agak ngeblur dan yang satu lebih detail. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa langsung buat yang namanya kontur, generate kontur. Kita ambil dari data DTM. Oke. Kontur interval kita buat 2 meter misalnya. Ini oke. Ini kita ambil 25 untuk discard close contour line shorter than 25 meter ya.
Ini kita larger fly gak apa-apa. Oke, dan kita langsung bikin konturnya. Nah, ini dia konturnya. Sayangnya bukan bergaris. Kita ulangi lagi. Itu tuh yang tidak bergaris. Kita buat yang bergaris saja. Oke, ini. Semua konturan dia. Oke. Tes. Nah, ini dia tidak bergaris. Jadi udah jadi. Sudah jadi konturnya. Nah, ini bisa kita masukkan data ini. Ini juga bisa kita ekspor ya. Cara mengekspornya tinggal ini kan, langsung file aja. Ekspor, kita mau ekspornya ke apa? Ke vektor kah? Kalau vektor berarti kita buatnya save file, mana SHP. Ya, ini kalau misalnya mau kita buka di save file ya, di ArcGIS ya. Tapi kalau mau dibuka di selain ArcGIS, misalnya di AutoCAD juga boleh. DWG kan berarti kan, kalau di ArcGIS berarti kan save file. Nah, oke. Nah, sorry kok poin ya. Ini lines. Kita langsung ke sini. Export. Kontur underscore ln misalnya ya. Ini dia oke saja. PRG nya juga oke, projection kan. Langsung di oke aja. Apa yang terjadi? Nah, nanti di sini akan ada data kontur mana ya? Nah, ini kontur line SHP, dan ini bisa dibuka di ArcGIS. Oke, mungkin begitu ya. Jadi ada banyak cara untuk dapatkan DTM, nggak hanya di PCI, tapi di Global Mapper juga bisa. Dengan cara apa? Ambil saja dense cloud-nya. Semakin detail dense cloud-nya, semakin bagus hasil konturnya. Oke? Kenapa? Karena semakin rapat dia. Gitu ya teman-teman. Dadah, semoga bermanfaat.